Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala syairi khalqih bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dhaul Milal, Ketua PDM Sidoarjo dan seluruh jajaran PDM Sidoarjo. Yang saya lihat tadi yang baru nyambut nih Ustadz Mahfudzi. Saya tadi tanya, kok enggak terus lanjut studi ya Pak? Belum diizinkan ya Pak. Ya kita doakan bersama, mudah-mudahan tempat di mana beliau bertugas akan segera mengizinkan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi keilmuan yang sesungguhnya itu penting diajarkan kepada para mahasiswa di ITS tempat beliau mengajar. Saudara Sekretaris PDM ini yang menghubungi saya untuk mengisi kajian ini, sesungguhnya bulan yang lalu, tetapi karena ada tugas terpaksa diundur pada minggu ketiga bulan September ini. Alhamdulillah saya bisa memenuhi, dan tadi saya cerita, kan Pak Najib, saya ini kan nggak bisa jalan pagi ya, karena hampir 2 minggu sudah setelah jamaah subuh biasanya kita jalan bersama-sama dengan beliaunya ini. Tapi selama 2 minggu ini saya tidak bisa tidur, baru tidur itu jam 3. Aneh. Saya konsultasi pada Dokter Sukadiono, jam 2 tadi saya WA, Dok, aku kok enggak bisa tidur ini apa? Padahal saya sudah minum obat tidur. Apa obat tidur ya Pak sing diminum? Lelap. Jadi bukan CTM. Mungkin karena gula Pak, atau karena ada yang dipikirkan. Tadi pagi saya cek gula, karena saya nggak bisa tidur tadi malam, jam 2 saya mencoba untuk makan lagi. Mudah-mudahan harapan saya tadi malam itu setelah makan saya bisa tidur. Ternyata enggak juga. Lalu saya bilang sama Dokter Sukadiono, jadi gula saya cek tadi pagi itu 180 untuk kondisi tidak puasa. Karena jam 2 saya sudah makan. Oh berarti normal Pak. Berarti ada yang dipikirkan. Lah yang dipikirkan itulah enggak akan saya sampaikan, karena khawatir nanti akan mengganggu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu dan saya sekalian, saya disuruh bicara, ini bidangnya Prof. Dhaul Milal. Karena beliau ini di fakultas yang membidangi kajian tentang peradaban Islam dan sastra Arab. Nah, itu nanti tolong Prof, saya dibenarkan kalau memang kurang pas. Orang Muhammadiyah ini sesungguhnya kan kompetensi pengetahuannya sangat luar biasa, beraneka ragam, di mana aja ada. Karena itu niat untuk berbagi ilmu
saya menyanggupi untuk menyampaikan apa yang seperti disampaikan oleh saudara moderator tadi. Bicara tentang peran Nabi Muhammad SAW sebagai peletak dasar daripada peradaban Islam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang kan tepatnya 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW 1453 tahun yang lalu. Tepatnya kan beliau lahirkan pada tahun 571 Masehi, dikenal sebagai tahun, ada yang mengatakan tahun gajah, karena pada saat itu Abrahah dan bala tentaranya mencoba untuk menyerbu Mekah dengan mengendarai gajah, tahun fil. Banyak masyarakat Muslim memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW ini, mengambil aspek budayanya sebagai ekspresi dari apresiasi mereka terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Lah, kita yang ada di Masjid An-Nur ini kebagian bukan penekanan pada budaya lokal, tetapi mencoba untuk mengkaji sesungguhnya warisan Nabi besar Muhammad SAW itu apa. Ya, nilai ajaran Islam seperti yang kita anut sampai sekarang ini, itulah adalah warisan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Di tempat sebagian daerah di Indonesia ini, Mauludan itu juga ditandai dengan acara, kalau di Mataram itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kondangan, kongkondang mangan itu luar biasa. Masing-masing orang berlomba dengan menyembelih satu kambing pada hari yang sama. Saya tidak membayangkan bagaimana kambing disembelih oleh banyak orang pada hari yang sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu. Apa kepangan semua? Kalau tidak, itu kan menjadi persoalan. Nah, orang-orang di Masjid An-Nur ini lebih baik biaya itu untuk kegiatan yang lain. Kita mencoba untuk mengkorek apa sesungguhnya esensi daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu. Lah, salah satunya adalah kita mencoba untuk melacak kembali peran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka munculnya peradaban Islam. Pertanyaannya, peradaban Islam itu ada atau Pak? Saya jawab, ada. Kapan Pak? Yang jelas, secara fisik, peradaban Islam itu muncul bukan pada masa awal Islam, bukan pada masa Rasulullah masih hidup. Loh, kok bisa? Itulah fakta. Tapi justru peradaban Islam itu muncul pada masa akhir. Sering orang mengkaitkan masa akhir itu masa yang dinilai banyak penyimpangan. Lah, kok justru peradaban Islam itu muncul pada masa akhir?
Bapak Ibu dan saudara sekalian, nanti kita bicarakan itu ke sana, ya. Kembali kepada peran Nabi Muhammad SAW yang pada tahun 1978 itu seorang akademisi Amerika menulis di dalam bukunya 100 most influential people in the world. 100 orang yang sangat berpengaruh di dunia. Michael Hart ini menempatkan Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang sangat berpengaruh di dunia sampai sekarang ini. Walaupun buku itu terbit pada 1978, tapi belum ada yang menyanggah, mengoreksi kesalahan itu. Diikuti oleh karya-karya lain dari sarjana barat yang intinya malah memperkuat itu. Pertanyaannya, lupa, padahal saat itu kan umat Islam jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan umat Nasrani. Apa kira-kira itu? Muhammad ditempatkan sebagai tokoh pertama itu. Itu karena pengaruh yang dibicarakan itu adalah pengaruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad terhadap umat manusia di dunia. Padahal kata yang menanyakan itu, jumlah umat Nasrani kan lebih besar daripada umat Muslim. Jawaban Michael Hart, meski umat Nasrani itu besar, itu bukan pengaruh langsung dari Yesus Kristus menurut mereka, bukan pengaruh langsung dari Nabi Isa. Tapi itu adalah pengaruh 4 rasul umat Kristiani itu yang terkenal dengan Yohanes, Lukas, Markus, dan Matius. Ini yang lebih mempengaruhi ajaran-ajaran umat Kristiani yang bertahan hingga sekarang ini. Jadi bukan pengaruh langsung daripada Nabi Isa. Berbeda dengan Islam. Islam yang berkembang sampai sekarang itu adalah pengaruh langsung dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, kata Michael Hart, kenapa Nabi Muhammad ditempatkan dalam posisi pertama? Kedua adalah Isaac Newton, ketiga baru Yesus Kristus, keempat siapa gitu. Kedua adalah karena, kata Michael Hart, Islam itu not only a religion, it is a complete civilization. Jadi Islam itu tidak hanya sebuah agama sebagaimana orang barat memahami agama, sebagaimana orang sekuler memahami agama, tetapi Islam itu adalah merupakan ajaran yang lengkap, ya, yang bisa dijadikan pedoman dalam rangka hidup di dunia maupun di akhirat. Karena itu sebuah nilai ajaran yang bisa mampu melahirkan civilization, peradaban. Itu kata Michael Hart. Dan sekarang ilmu pengetahuan mencoba untuk membuktikan kebenaran statement-statement seperti itu melalui AI, ChatGPT dan lain sebagainya, mulai terkuak yang namanya kebenaran Islam itu dibandingkan dengan, mohon maaf ini bukan rahasia, tapi ini kan ada di WA yang Bapak Ibu baca ya, perbandingan. ChatGPT menanyakan apakah Muhammad dan Isa itu nabi? Jawab apa? Yes. Ya, keduanya adalah nabi.
Apakah Nabi Isa itu Tuhan? No. Ini ilmu membuktikan. Jadi karena itu Islam itu sangat kompatibel dengan ilmu pengetahuan. Dan karena itu literasi, ilmu pengetahuan itu nggak bisa dipisahkan dengan Islam. Islam itu sangat, bermaaf, Islam itu sangat apresiatif, menjunjung tinggi yang namanya ilmu pengetahuan. Kok bisa gitu Pak? Iya, dasar normanya banyak di dalam Al-Quran itu. Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir itu. Literasi, melek huruf, ilmu, literasi itu ilmu. Dulu zaman Nyai Dahlan itu ungkapan literasi itu dimunculkan dalam pengakuan. Gak apa-apa kita belajar bahasa huruf Latin. Karena selama itu umat muslim itu bahasanya itu menggunakan Arab Melayu itu, Arab Pegon. Tidak apa-apa umat Islam mempelajari mengenal ilmu sekuler, ilmu umum. Enggak apa-apa. Ini literasi, bentuk literasi. Sekarang juga begitu. Saya suka dengan perkembangan program-program persyarikatan, apakah di tingkat cabang, daerah, wilayah, pusat, mencoba sekarang untuk mendalami AI. Bahasa Sidarjonya ya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Dan semua itu pada akhirnya akan membuktikan kebenaran Islam itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kembali ke tema utama. Jadi tentang peradaban Islam itu sendiri. Mohon maaf, saya kok batuk gini nih ya. Saya ini sebetulnya 2 minggu lalu itu umroh Bapak Ibu. Hari terakhir di Masjidil Haram itu hari Kamis. Biasanya 2 jam sebelum waktu sholat datang, itu kan kita sudah ke masjid, betul-betul menikmati, terutama di Masjid Nabawi. Nah, waktu di Masjidil Haram, saya pernah datang terlambat 40 menit sebelum anjing. Sudah enggak dapat itu lantai 1, lantai 2 sudah enggak dapat, digiring ke rooftop sana. Lantai paling atas itu yang enggak ada atapnya. Itu waktu sholat maghrib. Ternyata kemudian mulai takbiratul ihram, hujan turun. Campur angin. Masjidil Haram itu sekarang kan dalam rangka renovasi besar-besaran. Yang insya Allah diproyeksikan sampai 2035 itu akan ada renovasi terus. Wah, angin, kotoran, plastik, macam-macam. Ya kita tenang aja. Susahnya imamnya itu panjang bacanya. Sampai setelah selesai sholat, enggak sempat lagi sholat sunat, enggak sempat lagi sholat jenazah, langsung kita bur. Hanya ada 1 pintu karena yang lain dalam renovasi dibuka untuk bisa turun ke bawah. Lantai 2 di stop, askar nyetop, langsung lantai 1 stop,
langsung ke luar. Di luar itulah, ini ceritanya, biar sedikit agak menarik, sampai nanti khawatir tidur. Kalau nggak ada embel-embel itu. Di luar itu hujan deras, angin. Jadi saya menentang hujan angin itu karena pertimbangan saya. Hotel saya kan kelihatan, jadi seberang halaman masjid itu sudah hotel. Saya pulang aja. Ternyata angin dari timur itu keras dan hutannya lebat, kena dada ini. Dan itulah flu sampai ke bawah hingga sekarang ini. Itu ceritanya Pak. Sehingga mohon maaf kalau kemudian saya potong-potong terganggu dengan batuk itu ya. Dan karena itu pula saya tidak menyanggupi Pak Burhan ini untuk bisa bulan lalu itu karena itu dinas dan merasakan betapa nikmatnya. Sudah lupa yang namanya Indonesia, sudah lupa urusan duniawi itu. Nikmatnya ibadah itu ya sudah di situ itu. Bayangkan 2 jam sebelum mancing sudah harus di masjid. Kembali kepada inti persoalan, apa mau ya? Iya, peradaban. Bapak Ibu tadi disinggung oleh Kiai Mahmudi. Sering kita ini mencampur artikan antara peradaban dan kebudayaan. Sering kita menyebut kebudayaan itu ya peradaban. Peradaban kita sebut kebudayaan. Beda. Sama seperti sampean sering mengatakan syariah fikih. Fikih sama dengan syariah. Beda. Kita itu kadang-kadang salah kaprah karena sudah terlanjur, ya sudah itu. Lah Bapak Ibu yang ikut kajian di An-Nur itu harus diperjelas yang gitu-gitu. Sama antara negara dengan pemerintah. Pemerintah ya negara, negara ya pemerintah. Padahal beda. Lah yang saya maksudkan peradaban itu beda dengan kebudayaan. Memang kedua, punya elemen yang sama. Baik kebudayaan maupun peradaban itu adalah keseluruhan kompleks yang ada di sekitar kita ini, manusia ini, yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, nah ini loh. Jadi kalau di kajian kebudayaan itu, keyakinan agama itu masuk bagian dari kebudayaan. Ini bisa kita pahami karena itu agama yang masuk pada kebudayaan ini disebut agama budaya. Padahal idealnya agama itu ya sesuatu yang turun dari sana. Yang ada itu idealnya agama itu hanya satu, yaitu agama samawi. Tapi fakta dalam kehidupan umat manusia itu ada juga agama budaya. Ini pengetahuan, keyakinan, agama, seni, ya toh, etika moral, hukum, ya, tradisi, itu adalah bagian-bagian yang membentuk kebudayaan atau peradaban. Lah bedanya keduanya ini, peradaban itu bersifat fisik, karena itu bisa hilang. Kebudayaan itu benda abstrak, nggak bisa hilang sesungguhnya. Bisa tertutup oleh kecenderungan lain. Budaya orang Indonesia, budaya kita yang suka membantu, gotong royong, sopan santun, yang sekarang sudah mulai nggak nampak, itu seakan-akan hilang, nggak hilang. Nanti akan timbul kembali. Tetapi kalau peradaban tidak, secara fisik peradaban itu bisa hilang. Dan itu pertanyaannya, peradaban Islam itu ada enggak? Ada. Lah sekarang tidak ada.
Yang ada itu adalah serpian-serpian peradaban Islam. Apa itu? Terutama dari seni arsitektur itu yang masih terpelihara banyak. Saya sebagai dosen peradaban Islam ke Spanyol 2 kali melihat warisan peradaban Islam itu. Ke Uzbekistan yang ada kerajaan Timur Leng, ada makam Imam Bukhari, ya. Ke Kazakhstan, Iran, India, ya, Turki. Dari sisi seni arsitektur masih utuh. Sampai enggak mengira kalau angka 1, 2, 3, 4, 5 itu angka Arab. Itu produk dari peradaban Islam. Menggantikan angka Yunani, angka Latin yang dinilai tidak efisien. Nah, kalau angka Arab kan tinggal 1 simbol gitu aja. Kalau angka Yunani kan enggak. Masa untuk menyebut angka 8 harus 4 digit, ya toh? Ini enggak efisien. Islam telah menggantikan itu. Ini yang sekarang dipakai oleh orang seluruh dunia adalah angka Arab itu. Jadi serpian-serpian itu masih kita pelihara. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, lalu tadi dikatakan bahwa peradaban Islam itu tidak muncul pada masa awal Islam. Secara fisik tidak. Zaman Nabi itu yang namanya ilmu matematika, tafsir, hadis itu belum ada. Gitu. Seni arsitektur itu belum ada seperti pada masa akhir. Lalu di mana peran Nabi Muhammad? Nah, disinilah pentingnya. Nabi adalah peletak dasar peradaban Islam. Apa yang diletakkan oleh Nabi? Yaitu nilai-nilai terbentuknya masyarakat kosmopolitan. Kosmopolitan itu lebih tinggi daripada metropolitan. Megapolitan. Masyarakat seperti inilah yang Nabi telah meletakkan dasarnya. Dari masyarakat inilah yang kemudian muncul peradaban itu. Lupa, apakah pada masa awal tidak muncul masyarakat kosmopolit itu? Cikal bakal muncul. Seperti kalau Bapak Ibu membaca di dalam Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah, yaitu sebagai undang-undang dasar berdirinya negara Madinah. Madinah itu negara kota, seperti Singapura sekarang ini. Kawasannya tidak begitu luas. Waktu itu oleh sejarawan barat sudah dikatakan Madinah itu adalah negara karena telah memenuhi 5 unsur ini. Apa itu? Ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ro'iyah, rakyat. Siapa? Macam-macam ini. Muslim aja ada yang dari Ansor Muhajirin. Ya toh? Non-Muslim banyak, Yahudi, Nasrani, kafir juga ada dari suku Aus dan Khazraj. Lalu ada kawasan-kawasannya Madinah. Ada apa tadi? Pemimpin undang-undang kawasan, lalu pengakuan dari negara lain. Ada waktu itu. Ya, jadi secara teoritis Madinah saat itu sudah dikatakan sebagai negara. Nah, dalam undang-undang dasar yang saya sebutkan tadi, Piagam Madinah itulah terdiri dari 47 pasal itu, intinya kan berprinsip mengembangkan yang namanya prinsip keadilan, kemerdekaan, kebebasan, persamaan, pluralitas, toleransi.
Semua ini kemudian dikemas dalam institusi yang namanya Suro. Waktu itu memang Suro belum merefleksikan perwakilan seperti yang kita kenal di Indonesia, ada DPR, MPR, DPD. Tapi dulu itu sudah berfungsi, meski belum melembaga seperti yang kita kenal di tanah air kita. Jadi itu, Nabi kalau mau menentukan sebuah keputusan, mau perang dan lain-lain, mesti berunding Suro. Lalu yang kini enggak bilangin negara demokrasi. Wes ditentukan dewe, apa-apa dewe, duwike dipek dewe. Lu sampean guyu iki piye to? Enggak entuk enggak itu dipek dewe mau lho. Sebenarnya kan harus dibagi. Dengan prinsip pluralitas itu ada pengakuan bahwa masing-masing kelompok masyarakat itu memiliki hak juga sama seperti masyarakat yang lain. Jadi dulu seperti itu. Nah, di dalam tatanan masyarakat seperti inilah para sarjana barat, terutama ini buku yang sering dikutip oleh almarhum Cak Nurcholish Madjid ini, Beyond Belief, ya. Ditulis oleh siapa itu? Robert N. Bella. Menganggap bahwa tatanan negara pemerintah pada zaman Nabi sudah dinilai sudah sangat modern. Ya. Karena modernnya itu, maka setelah beliau wafat dan Khulafaur Rasyidin penerus beliau, sistem kenegaraan kembali ke sebelum Islam. Nanti kita jelaskan itu. Jadi sistem sudah tegak. Nah, penegakan sistem itulah mulai kemudian Nabi menanamkan nilai-nilai yang tadi saya katakan membentuk karakteristik masyarakat kosmopolit itu. Apa itu? Ya pluralitas, toleransi, terbuka, dinamis dan lain sebagainya. Yang ini sehingga menjadi ciri daripada gerakan Muhammadiyah ya nilai-nilai itu. Ciri kemodernan seseorang itu ya kesimpulannya kemudian orang modern, orang Muhammadiyah itu mesti selalu tidak puas dengan apa yang ada. Orang Muhammadiyah itu seharusnya ingin merubah yang ada itu menjadi yang seharusnya. Dalam ini Pak filsafatnya Ustadz Mahfudhi yang bisa menjelaskan itu. Seorang tukang kayu tidak puas dengan kayu gelondongan. Dia mesti ingin merubah kayu gelondongan itu menjadi meja, menjadi kursi. Tapi karena kayunya sekarang sudah enggak ada. Biasanya kan mahoni, kayu jati itu. Apalagi yang di Kalimantan sudah dibabat habis. Mencoba kemudian motong kayu beringin. Pokro, beringin mau dijadikan kursi. Ya apa kok dadi ini? Ini kebablasan saja nih, tapi kemodernan orang Muhammadiyah enggak seperti itulah ya. Proporsional. Selalu tidak puas dengan apa yang ada itu menjadi catatan. Dia mesti ingin merubah yang ada itu menjadi yang seharusnya. Itu prinsip. Bapak Ibu dan saudara sekalian, panjang iki ya jane ceritane iki. Ya, enggak apa-apa ya.
Jadi disitulah peran Nabi itu meletakkan dasar terbentuknya masyarakat kosmopolitan itu. Dan oleh karena itu, kalau kemudian dibandingkan dengan rujukan kajian kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, peradaban yang namanya peradaban itu tidak lahir di daerah Kurawi, desa, kampung, enggak. Masyarakat, ada tatanan masyarakat itu umumnya adalah masyarakat perkotaan. Itu Ibnu Khaldun. Di dalam Muqaddimah ini yang itu menjadi kajian juga para filosof barat dalam rangka mengkaji tentang peradaban itu ada di situ. Karena Ibnu Khaldun kan membagi dua, umron badawa dan umron hadharah. Menurut Ibnu Khaldun itu masyarakat itu terbagi dua dalam konteks kasus Islam itu, yaitu masyarakat Badui dan masyarakat beradab kota. Mekah abad ke-7 itu kota Bapak Ibu, bukan desa. Nabi Muhammad itu lahir di tengah-tengah kota Mekah. Para sarjana mengatakan bahwa apa indikasi kota Mekah abad ke-7 itu? Mekah abad ke-7 itu sebagai rute bertemunya perdagangan antara selatan dan utara. Ini satu teori mengatakan itu. Karena itu masyarakat Mekah abad ke-7 itu bukan seperti masyarakat di daerah pedalaman kita, enggak, kota. Ya. Ini kemudian sinkron dengan bahwa pada akhirnya nanti potensi yang melahirkan sebuah peradaban itu adalah tatanan masyarakat yang ada di kota. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menambah nyimpang sedikit sebelum kita ke fokus peradaban. Penting kemudian juga kita akan bicarakan bahwa sebelum Islam itu lahir di Mekah, jadi kalau Nabi kemudian lahir pada 571, pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi, tahun berapa itu? Sekitar 611 Masehi. Ya. Lalu 622 hijrah ke Madinah. 632 beliau wafat. Sebetulnya ada saling keterkaitan, termasuk nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi dan disampaikan kepada umat manusia sampai kepada kita ini. Ini juga ada hubungannya dengan kondisi Mekah saat itu, yang secara geografis, jenengan sudah pernah ke sana, sekarang beda itu. Lereng gunung kanan kiri jalan di kota Mekah sudah menjadi bangunan semua. Dulu tahun 2002 itu saya ke sana masih ada itu gunung-gunung itu. Sekarang sudah enggak ada. Jadi Mekah abad ke-7 itu adalah tandus kering. Bukan hanya Mekah, Jazirah Arabia, semenanjung Arabia yang luasnya luar biasa itu. Daerah tandus kering. Tidak ada orang asing yang tertarik dengan kondisi Arab seperti itu. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa orang Arab itu sejak dulu sampai Islam itu datang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Karena orang asing tidak tertarik dengan kondisi Saudi Arabia yang tandus kering itu. Ini membuat apa? Membuat orang Arab itu bebas, merdeka, ya, merasa itu. Pada saat Islam itu datang kepada mereka, sampai kepada mereka, mereka bebas untuk menyampaikan kepada masyarakat di luar semenanjung Arabia. Ini faktor.
yang itu dilakukan melalui rute perdagangan yang sudah terbentuk sebelum Islam lahir. Dan sesungguhnya hubungan antara Islam dan perdagangan dalam konteks dakwah itu kan luar biasa. Yang bawa Muhammadiyah kemana-mana itu juga kaum pedagang, bukan kita, kaum pedagang. Di dalam Al-Quran juga diceritakan betapa hubungan antar dagang dan dakwah Islam itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu sangat erat. Sehingga dalam teori Clifford Geertz, teori kebudayaan di Indonesia, ada hubungan fungsional antara masjid dan pasar. Masjid itu adalah simbol Islam, pasar aktivitas ekonomi. Lalu wong Islam saya enggak dagang, iki sing perlu dipertanyakan. Akhirnya melarat, ganti duit. Mohon maaf, saya ini adalah orang pasar Bapak Ibu, tahu. 75 aja diangkat jadi asisten dosen, ngeri, uang terbatas. Nggak bisa sembarangan makan, beli makanan di luar. Karena itu, sejak kuliah saya ini kan di pasar terus, kuliah serius cuma 1 tahun. Selebihnya cari uang. Ya karena itu dunianya. Lah, dulu Bapak Ibu, dari Pekalongan sampai Gresik itu adalah rute perdagangan yang didominasi oleh kaum santri. Tapi begitu ada kebijakan politik ekonomi Orde Baru, memasukkan modal-modal besar dari luar untuk produksi produk-produk yang sama yang diproduksi oleh kaum pribumi, habis ini potensi kekuatan pasar yang dulu didominasi oleh kaum santri. Sehingga dulu orang-orang masuk NU itu membawa uang. Orang masuk Muhammadiyah membawa uang. Minimal membiayai dirinya sendiri untuk aktivitas di organisasi dakwah ini. Nah, sekarang kan beda. Sebagian ada yang mencari uang. Ini yang kemudian menimbulkan konflik kan di situ. Kembali enggak itu nanti. Jadi Mekah abad ke-7 itu memang kota ya, dan dominasi aktivitas ekonomi ya perdagangan. Tidak ada hukum. Hukum katanya tergantung pada yang kuasa. Yang kuasa siapa? Konglomerat. Sama di mana-mana seluruh dunia itu yang kuasa konglomerat. Itu pentingnya punya uang itu penting. Dengan uang bisa membeli siapa aja. Ya. Menentukan kebijakan. Tetapi tidak berarti bahwa masyarakat Arab dulu itu sebelum Islam tidak mengenal hukum, ada. Itu yang disebut dengan konsep haram. Jadi haram itu bisa terkait dengan tempat. Ya sekarang itu Haramain itu ya Mekah, Madinah. Bisa terkait dengan waktu, bulan-bulan haram dilarang apa. Dulu itu ada di daerah antara conflicting area, daerah antara dua daerah konflik itu ada tanah haram. Apa fungsinya? Fungsinya adalah kalau seorang konflik lalu masuk ke kawasan haram itu selamat mereka, nggak boleh diganggu gugat. Dan itu dulu yang dimanfaatkan oleh para kafilah untuk menghindari pembegalan-pembegalan itu.
Jadi begal itu sebetulnya sudah terkenal sejak dulu. Sekarang dihidupkan kembali di kita, aneh. Orang modern seperti ini, eranya sudah kayak gini, masih usum begal-begal. Ngeri sampean tuh melihat tatanan kehidupan kita itu. Mudah-mudahan sadarlah para elit kita ini. Ya termasuk ketua partai. Kok iso tersandra itu apa? Oh, sampean ngerti itu. Bener lah itu. Nah. Inilah, ya mudah-mudahan mereka sadar dan karena yang dibawa itu adalah rombongan besar kita semua ini yang tidak punya kemampuan apa-apa dalam rangka untuk melepaskan diri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi hal-hal seperti itu, masalah agama, dulu agama pagan, agama kafir. Aspek-aspek kehidupan yang ada di Mekah sebelum Islam itulah yang kemudian menjadi sebab diantaranya adalah turunnya nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks agama jelas, dari politeisme banyak dewa, banyak Tuhan, walaupun mereka mengakui patung-patungannya sebagai perantara untuk menyembah ilah saja. Tapi faktanya mereka kan menyembah banyak patung itu. Itu yang dikoreksi menjadi ajaran tauhid itu. Ya. Sebagian kemudian diambil oleh Islam, terutama dalam nilai-nilai ajaran akhlak. Ya. Itu banyak nilai-nilai ajaran sebelum Islam itu dimasuk dalam ajaran akhlak Islam. Muru'ah, suka memberi, sayang kepada yang muda, hormat pada yang tua, itu nilai-nilai yang dulu. Dan waktu Islam datang, oke, ini bisa dipakai. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi inilah, nilai-nilai ini kemudian dikembangkan, Islam kemudian dibawa keluar, ya, karena keberanian orang Arab tanpa hambatan psikologis, merupakan kelompok yang bebas merdeka, dia bawa Islam keluar. Ke Mesir, ke Kufah, Basra, ke utara sana, Yerusalem dan sebagainya. Timbullah kemudian interaksi antara orang Arab dengan non-Arab. Interaksi inilah yang kemudian memunculkan sikap pluralitas, toleransi, dan lain sebagainya itu, yang ini sesungguhnya modal besar dalam rangka munculnya masyarakat kosmopolitan tadi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan salah memahami. Kalau saya memahami pluralitas itu memahami keanekaragaman yang ada di sekitar kita, itu pluralitas. Saya tidak setuju dengan definisi Majelis Ulama yang mengatakan bahwa pluralitas itu adalah membenarkan semua ajaran agama. Enggak, beda. Pluralitas itu ya memahami kenapa saya pakai ini, Bapak pakai itu, ya saya paham. Kenapa? Tetangga saya itu Bapak Ibu, kiri itu adalah Ciksu, Protestan dia, di Taman Jenggala ini. Kanan saya ini Cik Sian, almarhumah, Katolik. Belakang saya itu Michael. Depan saya itu Profesor Syafiq Amogeni. Saya paham kenapa Cik Su ini Protestan, kenapa Cik Sian ini Katolik, kenapa Michael belakang saya itu Katolik juga, depan kenapa Prof. Syafiq itu Muslim. Karena masing-masing itu dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga masing-masing. Inilah yang kita jadikan dasar untuk bersikap toleransi. Apa itu? Cik Su tidak maksa saya untuk ikut dia hari Minggu ke gereja, saya juga demikian. Tidak memaksa Cik Su untuk ikut ke Masjid An-Nur untuk Jumatan misalnya, enggak lah. Ini dasar. Lalu pertanyaannya,
Gimana Pak fungsi dakwah kita? Loh lain. Persoalan dakwah itu adalah ada prinsip kebijakan, kebijaksanaan yang harus ditegakkan. Yang penting nggak usah ngedumel, staben. Staben itu apa? Saya nulis itu, Pak Mulyono itu staben. Staben ini bahasa Lamongannya apa ya? Dulurung. Diomongi gak kena, sakarepe dhewe. Enek aturan yang nggak dipakai aturan itu. Staben. Nggak ngambek tok iku, Pak. Jadi itu. Tapi kan harus bil hikmah wal mau itu, bil hasanah. Itu prinsip. Contoh. Tetapi kita tetap komunikasi dengan Cik Suci hari Minggu. Beberapa setahun lalu saya sapa Cik Su. Cik, ini kan hari Minggu jam 8, sampean kok nggak ke gereja? Orang mengatakan, loh berarti Pak Jainuri menyuruh Cik Su untuk pergi ke gereja. Enggak, biasanya hari Ahad jam sekian ini beliaunya sudah ada di gereja. Lah hari ini kok tidak? Apa jawabnya Cik Su? Saya nggak enak badan ya Pak. Lah tahu kan, ini hubungan kemanusiaan, saling menyapa. Loh wong biasanya loh sampean hari jam gini itu ke gereja, sekarang kok enggak? Ya karena sakit. Ini prinsip. Ya. Masalah dakwah dan lain, tetap kita dakwah. Kita juga ya pernah diskusi tentang masalah ketuhanan. Ya kenapa kita harus masuk ke sana? Lupa sampean kok tahu semua tentang itu. Ya iyalah wong aku ini kan jurusanku di Usuluddin itu Comparative Study of Religion. Saya jurusannya perbandingan agama. Jadi harus sih aku konsep-konsep ketuhanan di agama-agama yang ada di dunia ini. Oh, ngono toh. Iya. Jadi saling, ngono loh. Misalnya seperti ini. Bapak Ibu dan sekalian. Jadi ekspansi itulah kemudian mendorong interaksi antara warga asing yang itu kemudian membentuk sikap perilaku yang kemudian menjadi basis terjadinya masyarakat kosmopolitan itu. Jadi karena itu prosesnya lama Bapak Ibu. Saya singkat aja nanti biar. Dan peradaban Islam itu muncul pada era dinasti Bani Abbas atau dinasti Abbasiyah. Saya enggak menyebut dinasti Bani Abbasiyah, enggak, Bani Abbas. Kalau Abbasiyah ya dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah memang muncul, tapi belum spektakuler seperti pada era dinasti Bani Abbas. Kenapa? Dinasti Umayyah itu masih sangat KKN. Nenggak wong Arab dan Arab itu bangsa Umayyah tidak bisa menjadi pejabat. Podo ning kene ya ngono. Sumpek katanya demokratis. Yang dipilih bukan yang mereka yang punya kompetensi. Macam-macam pokoknya. Pokoknya kita ini di luar ini dipakai sebagai contoh yang paling jelek. Ngeri saya ini. Iya sampean nggak pernah kemana-mana. Saya ini kalau jadi nolongsong loh. Negara sebesar ini dan mayoritas umatnya Muslim seperti itu. Umayyah karena masih sangat Arab sentris, karena itu Arab menjadi basis kebijakan politik.
Di Umayyah sendiri itu sebetulnya ada dua keluarga, Bapak Ibu. Keluarga yang satu, keluarga Abu Sufyan yang menurunkan anaknya Muawiyah itu, Muawiyah Yazid, Yazid kemudian Muawiyah, dua cudel. Lalu yang sebelah sana Umayyah sana, saudaranya Abu Sufyan ini yaitu Affan punya anak Utsman, Affan punya saudara Hakam, Hakam punya anak Marwan. Marwan inilah yang kemudian melahirkan banyak khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah. Jadi sesungguhnya Khalifah Utsman itu adalah keluarga keturunan Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah sering kita stereotypingkan sebagai Bani yang sangat jelek dalam konteks itu. Bagaimana bisa Khalifah Utsman yang sudah tua renta, soleh, tawaduk gitu, matinya ngenes. Bagaimana meninggalnya? Digeruduk oleh orang-orang Mesir karena kebijakan Utsman yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Orang Kufah juga berontak, orang Basrah juga berontak. Tapi yang ngeluruh ke Madinah waktu itu adalah orang Mesir. Bapak Ibu, sebetulnya itu bukan kebijakan Utsman. Utsman kebijakan yang dia bisa langsung pimpin itu pada 6 tahun pertama. Setelah 6 tahun kedua, semua kebijakan itu yang nangani itu adalah saudara sepupunya yaitu Marwan bin Hakam. Ya. Kebijakan untuk kemudian orang yang dulu ikut berjuang ke luar daerah, lalu pensiunnya dipotong, diganti orang baru, keluarganya sendiri. Yang itu kemudian menimbulkan reaksi, dan reaksi yang paling kencang itu adalah dari Mesir itu, yang pada akhirnya bisa membunuh Khalifah Utsman. Tapi ceritanya nggak sesingkat itu. Yang pertama, para pemberontak Mesir ini sudah bisa diyakinkan oleh Ali bin Abi Thalib waktu itu. Enggak usahlah, sudah harus pulang. Mereka menerima itu usul itu. Tapi di tengah jalan waktu rombongan Mesir ini istirahat, dia menangkap seorang utusan dari istana Madinah itu yang membawa surat kepada gubernur Mesir pada saat itu adalah Amr bin As untuk menghukum orang-orang yang barusan pulang dari Madinah ini, setibanya di Mesir untuk dihukum. Lah, dilalah, wongi kepegang oleh rombongan orang Mesir yang demo tadi. Bukannya mereka langsung balik ke Mesir, enggak, kembali ke Madinah dengan semangat amarah yang luar biasa, sehingga disitulah terjadi pembunuhan. Nah, kasus inilah macam banyak-banyak. Muawiyah memanfaatkan isu ini, menuduh Ali sebagai kong kali kong dengan pemberontak Mesir. Kan itu nanti ini hubungannya Muawiyah kenapa kemudian berontak kepada kekhalifahan Sayyidina Ali. Panjang itu, itulah politik. Dan politik itulah yang terjadi seperti di kita. Saling gergaji, saling potong, saling begal itu. Tujuannya satu, hanya kedudukan dan uang. Jadi setiap hari yang dipikir itu alladzi jama'a malau wadadah. Setiap hari itu mengumpulkan uang, nggak tahu caranya bagaimana, yang penting mengumpulkan dan menghitung uang itu. Semua butuh uang. Tapi kalau watak kuluna turasa aklal lama sampai juga membypass saja hak orang lain, apalagi yatim piatu, ini yang paling. Bapak Ibu dan saudara sekalian, lagi-lagi mudah-mudahan orang yang terlibat dalam konteks ini segera sadar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, baru kemudian pada 749 rezim berganti, 750 itu dinasti Bani Abbas naik ke panggung. Disinilah kemudian peradaban Islam luar biasa, ya, berkembang.
Nggak peduli pemerintahan dinasti Bani Abbas itu apa, asal itu positif, oke, silakan. Orang bebas berkarya. Hunain bin Ishaq itu adalah kelompok keluarga Nasrani yang dia itu difasilitasi oleh pemerintahan Bani Abbas itu untuk menerjemahkan karya-karya berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab dan dikasih itu penghargaan. Banyak juga kemudian tentara juga dari bukan hanya Arab tapi Turki dan Asia Tengah dan sebagainya. Yang ngurus masalah pemerintahan pusat itu kebanyakan orang-orang keturunan Parsi. Hal ini tidak terjadi pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Nah, karena itulah kemudian ini muncul ya, cepat sekali peradaban Islam itu seperti yang ditulis di dalam ada bukunya Said Hussein Nasr itu Science and Civilization in Islam. Ilmu pengetahuan dan peradaban dalam Islam luar biasa. Muncul para tokoh ilmuwan Islam ya yang dulu tidak Barat nggak mau mengenal itu, tapi sekarang sudah mulai terkuak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah sistem Islam itu tegak, ya, jadi peradaban Islam yang berintikan sungguhnya adalah berintikan ilmu pengetahuan, itu peradaban Islam. Setelah sistem Islam itu tegak, pada masa dinasti Bani Abbas, ilmu itu tidak sama seperti ilmu sebelum sistem Islam tegak. Sebelumnya ilmu itu dikaitkan dengan kawasan tertentu, ilmu Parsi, ilmu Yunani, ilmu Romawi, ilmu India, ilmu Cina. Begitu sistem Islam tegak, ilmu ya ilmu. Fungsinya adalah untuk kebahagiaan manusia. Karena itu kalau Bapak Ibu untuk mencari bekal dunia, ya ilmu. Akhirat, ya ilmu. Keduanya, ya ilmu. Ya. Jadi apa bunyi itu? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmu. Tidak harus ilmu agama, yang namanya Islam itu memayungi semua ilmu, masing-masing memiliki manfaat sendiri-sendiri. Dan di kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini bagian dari itu. Utlubul ilma walau bisin, menembus batas geografis. Gak apa-apa, kemana aja gak apa-apa. Nah, inilah. Cuman sekarang kan memang para ulama dulu, kalau ilmu agama itu fardu ain untuk mencarinya. Kalau ilmu non agama itu fardu kifayah. Kalau sudah ada orang lain yang mencari, kita nggak wajib untuk mencari. Tapi yang ilmu agama itu karena apa? Kan itu dibutuhkan untuk juga melaksanakan perintah ibadah di dalam Islam. Sehingga wajib per individu. Gitu loh. Nah, inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya singkat, nggak detail, tapi nanti silakan tanya. Ini masih ada 10 menit nanti. Jadi begitu sekarang ini, dulu banyak sarjana barat tidak mengakui tentang kehebatan Islam itu, sekarang mulai mengakui. Ada buku menarik yang ditulis oleh Ian Bremmer, seorang profesor di Amerika Serikat pada 2021 itu menulis, The West stole 1001 invention from Muslim. Barat iku nyolong 1001 temuan dari kaum muslimin. Ada bukunya, boleh ning Google, enak. Tulisannya Ian Bremmer, Ian
Grammar, bahwa Barat itu sangat berterima kasih kepada umat Muslim yang telah menjadikan orang Barat dalam konteks kehidupan sekarang ini. Coba bayangkan, kalau nggak ada temuan-temuan yang dilakukan oleh orang Muslim, Barat nggak akan sehebat seperti ini. Bapak Ibu, ini nggak umum ya. 2015, waktu saya ke Spanyol itu, 2015, saya akan ngobrol dengan Profesor Fernandes. Ada 7 orang bersama kita. Profesor Fernandes itu di University of Sevilla, tulisannya Sevilla. Itu ada klub sepak bola terkenal juga, Sevilla itu ya. Bunyinya Sevilla, bukan Sevilla. Fernandes itu mengatakan, Zainuri, orang Spanyol sekarang ini sangat berterima kasih kepada kekaisaran, dulu di Spanyol itu apa? Kekaisaran Andalusia. Karena tatanan yang ada sekarang ini, itu memang bersih dan itu memang adalah berkat orang-orang Muslim di Andalusia. Kebersihan. Dulu orang Barat itu jorok, kata Fernandes. Masa iya toh nih? Padahal sekarang kan kebalikannya, kita yang jorok, ya. Mereka yang bersih. Ini lalu saya hubungkan dengan di dalam sejarah penaklukan Granada. Granada itu ada kota di mana Istana Alhambra itu berada. Ratu Isabel dan Raja Ferdinand, terutama Ratu Isabel ini, dia baru akan mandi kalau bisa merebut kembali kota Granada. Saya pikir-pikir, sumpah kok gini ya. Ternyata ada hubungannya. Memang dulu orang nggak mandi nggak apa-apa. Saya merasakan musim dingin di sana itu Bapak Ibu. 4 hari saya nggak mandi nggak apa-apa memang. Celana itu nggak pernah dicuci juga nggak apa-apa. Musim dingin loh ya. November, Desember, Januari. Elelong ini saya 7 tahun di Kanada, itu daerah dekat kutub utara sana. Jadi apa yang saya ceritakan itu bukan bujui, bukan hoax, tenanan. Oh, asli, kata Pak Usri, asli. Itu ternyata ada hubungannya. Jadi masalah kebersihan dulu kan menjadi barang yang sangat mewah. Itu kita tangkap makna sumpahnya Ratu Isabel itu yang kemudian mereka berdua bisa merebut kota Granada pada 1492, abad ke-15 itu. Habislah sampai sekarang. Umat Islam diusir dan lain sebagainya. Jadi peradaban Islam bertahan selama 8 abad. Sekarang peradaban Islam nggak ono, yang ada itu adalah peradaban Barat modern. Kita semua ini terpengaruh oleh peradaban Barat modern yang keberadaannya baru 3 abad. Kalau 8 abad kita harus nggak menangi. Ya, Bapak Ibu, itu sementara, sebetulnya panjang kalau kita detail ya, tapi enggak lah, waktu sudah tinggal 8 menit, tapi barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Terima kasih Prof. Ada yang pertanyaan dari jamaah? Nggih, Ustaz Huri. Top, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peradaban Islam pernah jaya, pernah besar dan dikagumi. Kemudian masyarakat Islam Indonesia sekarang Prof mengenal sekali karena ya apa dibikin oleh pemerintah situasinya dan kondisinya semuanya melarat sehingga materialistik
milih pemimpin saja materialistik, sing gak gelem nyangone ya wis gak tak pilih. Nah ini efek karena juru dakwah kita kurang keras atau kurang tajam ke bawah atau bagaimana. Terus bagaimana menyadarkan kembali masyarakat Islam Indonesia ini yang punya kesadaran sehingga memilih pemimpin dengan ikhlas lillahi ta'ala, milih yang terbaik. Ataukah sistem kita yang salah sehingga pemimpin yang disodorkan itu semuanya tidak ada yang baik. Mohon penjelasan mungkin agak... Baik, terima kasih. Dan Huri, masalah pokok ya. Ibnul Qayyim al-Jauzi, ulama kesohor Syria abad ke-14 itu mengatakan bahwa pemimpin kita itu sesungguhnya adalah cerminan dari masyarakatnya. Lalu masyarakat betul ini fakta, sampai cek nanti di Google. IQ kita Melayu Indonesia itu cuma 78. Cek di Google ya. 78,49. IQ di bawah 90 itu sudah kategori bodoh. Malaysia itu 99, Melayu Malaysia. Nomor 1 itu Asia Timur 106. Asia Timur itu mana? Apa? Jepang, Korea, Taiwan, Mongol, itu. Yang kedua kulit putih cuma 1. Yang ketiga kulit hitam 85. Jadi kita itu sama dengan kaum Sahara di Afrika sana yang 70 itu. Lah karena IQ kan proses penalaran manusia itu bisa dibentuk melalui pendidikan. Jadi karena itu kita ini sudah on the track ya. Ya kita bangunlah pendidikan kita yang bagus. Karena itu dulu kenapa Pak Mahfud mengatakan ya karena itu olah kita sendiri. Fafasatur ra'ayah bifafsadil muluk. Wafasadil muluk bifasadil ulama. Wafasadil ulama bihubbil mal wal jaha. Rusaknya rakyat itu, ini mana yang benar nanti, salingan. Karena rusaknya pemimpin mereka. Ini beda dengan Ibnul Qayyim. Rusaknya pemimpin karena rusaknya para cendekiawan, termasuk saya ini. Rusaknya cendekiawan karena bihubil mal, karena cintanya terhadap harta dan jabatan. Benar kedua-duanya itu Pak Mahfud benar, cuman dia nggak bisa berkutik. Saya terus ngomongnya. Jadi itu kita benahi pendidikan kita. Kan itu ada orang pusing. From where shall we begin? Dari mana kita harus mulai? Kan? Ya ibda binafsik itu Islam sudahlah. Sekarang dalam konteks kita mulai dari diri sendiri. Gak usah tergiur dengan tetangga yang punya Mercy, yang nggak jelas asal usulnya itu, ya toh, beno ae. Lah iya wong biasa naik krakal numpak jet. Susah kita itu. Oleh kepengen berubah melompat itu kadang-kadang nggak dipikir ya, apakah sudah proporsional atau tidak. Nah kalau orang seperti saya naik Mercy yang terbaru ya orang akan mempertanyakan dari mana Pak Jen itu. Wong pensiunan ya. Kecuali
Ya kalau pengacara, bisnismen itu lain. Kalau kedua kelompok itu di barat itu memang mereka suka hidup wah gitu. Tidak untuk guru besar seperti saya, ya, sederhana gitu aja. Saya rasa itu dan huri, jadi wis ibda binafsik mulai saka awak sampean dhewe. Saya rasa itu billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kajian Ahad ketiga di Masjid An-Nur, mudah-mudahan membawa manfaat dan menambah keilmuan kita. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis.